Nyonya tua ada apa? Tolong aku. Nyonya tua. Hei Nyonya tua. Halo. Seseorang di sini pingsan. Ini adalah... Kondisi wanita tua itu stabil sekarang setelah masa observasi. Dia bisa dipulangkan. Baguslah. Terima kasih atas kerja keras Anda, dokter. Saya punya sebuah kasus. Baik, saya akan segera kembali. Saya sudah membayar biaya medisnya. Ketika Nyonya tua bangun, tolong beritahu keluarganya untuk menjemputnya. Tidak masalah. Terima kasih. Aneh. Kenapa Beichin tidak mengangkat telepon? Sudahlah. Beichin mungkin juga sibuk. Masalah kecil ini bisa aku tangani sendiri. Xiang Cheng Suang. Aku ingin melihat trik apa yang sedang kamu mainkan. Nyonya, apakah Anda puas dengan layanan kami? Tidak apa-apa. Ya. Dibandingkan dengan pembantu profesional, pelayannya masih jauh tertinggal. Apakah ini benar-benar firma hukum? Atau ini villa liburan seorang ratu? Hu Beichen menghabiskan 300 juta untuk membeli kelompok orang bodoh ini. Uang itu benar-benar sia-sia. Nyonya, mengapa sepatu Anda kotor? Biar saya bersihkan untuk Anda, bukan Anda. Biarkan dia melakukannya. Aku di sini untuk menjadi pengacara, bukan pembantu. Istri presiden meminta Anda membersihkan sepatunya. Itu adalah keberuntungan Anda. Cepat kemari. Keberuntungan ini untukmu. Kamu pasti menginginkannya. Nyonya, biar saya saja yang melakukannya. Sepatu saya ini terbuat dari kulit domba impor. Suruh dia membersihkannya dengan tangan sedikit demi sedikit, sampai bersih tanpa noda. Jika tidak, Anda semua akan keluar bersamanya. Nyonya, mohon tenangkan amarah Anda. Kemarilah. Apa yang kamu lakukan? Cepat kemari. Berlutut dan bersihkan sepatu Nyonya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Berlutut. Lepaskan. Berlutut. Aku memperingatkanmu lagi. Kamu cepat. Berlutut. Lepaskan. Kalian semua adalah pengacara. Kalian dengan sengaja melanggar hukum. Bertindak melawan kehendak orang lain. Tidakkah kalian takut digugat? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengancam akan menuntut kami. Seorang pendatang baru di dasar firma hukum. Beraninya kamu berbicara tentang hukum dengan kami. Di hadapan hukum semua orang sama. Tidak ada perbedaan pangkat atau status. Sangat disayangkan bahwa kalian satu persatu, sebagai pengacara, dengan sengaja melanggar hukum, menyebar fitnah dan rumor dengan terbuka, dan bahkan mencoba melakukan kekerasan, menyebabkan aku luka fisik. Menurut hukum, itu setidaknya 15 hari penahanan administratif. Hanya dengan Anda, beraninya Anda mencoba menuntut istri presiden. Anda benar-benar sombong melampaui batas, dan sama sekali tidak tahu tempat Anda. Di belakang Nyonya, ada Tuan Fu orang terkaya. Dia memiliki tim hukum paling kuat di Longchuan. Jika kamu berani menuntut Nyonya, tunggu saja sampai kamu kehilangan segalanya. Kamu benar-benar ketagihan dengan akting ini, bukan? Baiklah, kalau begitu mari kita bertemu di pengadilan. Aku sebenarnya cukup tertarik untuk melihat apakah kamu benar-benar bisa memobilisasi tim hukum terkuat Longchuan. Shan Nanfeng ini orang gila yang keras kepala. Jika dia benar-benar menuntut saya, dari mana saya akan mendapatkan tim hukum? Lihatlah Anda, orang macam apa yang Anda pekerjakan. Pada hari pertama mereka bekerja, mereka ingin menuntut perusahaan. Cepat pecat dia. Nyonya, mohon jangan marah. Itu adalah kelalaian saya. Saya mempekerjakan orang yang salah. Jika Nyonya terlalu marah, seumur hidupmu kamu bukan pengacara. Tunggu saja sampai kamu masuk daftar hitam industri. Menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran sebagai nilai inti adalah prinsip dasar bagi pengacara. Kalian sekelompok penjilat oportunistik. Sama sekali tidak pantas menjadi pengacara. Gila apa aturan untuk pengacara bodoh? Di Longchuan kami, perkataan istri orang terkaya adalah hukum. Apakah Anda mendengarnya? Sebaiknya Anda patuh. Apakah Anda bisa menjadi pengacara? Atau tetap di firma hukum? Semuanya tergantung pada perkataan saya. Kamu apa hakmu untuk memutuskan nasibku? Kamu bukan istri presiden. Aku adalah. Dengarkan mereka.
Apa yang Anda bicarakan? Anda hanyalah seorang yatim piatu dari panti asuhan, tanpa pendidikan dan tanpa latar belakang. Pernah bekerja sebagai pemandu minum. Anda pernah menjadi simpanan. Dan pernah aborsi. Beraninya Anda menyamar sebagai istri presiden. Itu hanyalah angan-angan dan sama sekali tidak masuk akal. Apakah dia masih berjalan dalam tidur? Kakak, apakah kamu belum sepenuhnya sadar? Seseorang serendah Anda. Seorang orang rendahan yang terbuang. Berani berfantasi tentang menjadi istri presiden. Anda mungkin, bahkan belum pernah bertemu presiden bukan? Dia tidur di sampingku setiap hari. Aku mengenalnya luar dalam. Xiang Cheng Suang, kesombonganmu yang dibangun di atas kebohongan. Apakah kamu benar-benar mempertimbangkan kemarahan Fu Beichen? Bisakah kamu benar-benar menanggungnya? Jika Anda terus berbicara omong kosong, apakah Anda percaya saya akan membuat Anda tidak bisa bertahan hidup di Longchuan? Aku ingin melihat siapa yang membuat, siapa tidak bisa bertahan. Aku dengar. Untuk menyambut kembalinya Ratu Hukum, Tuan Fu akan dalam 2 hari menyelenggarakan perjamuan selamat datang. Jika Anda benar-benar istri presiden, saya pikir Anda pasti punya cara untuk membuat semua orang terkesima. Perjamuan selamat datang Ratu Hukum. Orang dengan status seperti kami tidak memenuhi syarat untuk hadir. Jika kamu bergaul dengan Nyonya, bukankah kamu akan meraih kesuksesan? Nyonya tolong ajak kami. Ya Nyonya. Bagaimana saya bisa memiliki undangan? Saya hanya bisa menanggungnya dan pergi. Ini hanya perjamuan selamat datang. Ini masalah perkataan saya. Mari kita lihat bagaimana Anda masuk. Apa? Ratu Hukum ada di Rongguo. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Mari kita kembali ke negara sekarang. Baiklah. Baiklah. Dengan ibu. Sebut Nanfeng dan dia akan meledak. Tapi sebut Ratu Hukum. Dan matanya berbinar. Aku benar-benar tidak tahu. Akan seperti apa saat dia secara pribadi menyaksikan bahwa Ratu Hukum adalah Nanfeng. Akan terlihat seperti apa. Tuan Fu Nyonya tua, Nona Mingyul telah naik helikopter. Kita tidak bisa kembali untuk saat ini. Apa? Cepatlah. Saya sudah menyuap pengawasan keluarga Fu. Tidak ada yang akan menemukan Anda sekarang. Masuklah dengan cepat. Ambil itu apa namanya? Curi undangannya untuk saya. Curi 2 galon hot couture lagi untuk saya. Hei istri. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Jangan sampai kita terlibat dalam kekacauan keluarga terkaya ini. Kau tahu aku baru saja keluar. Jika aku masuk lagi, tak ada kesempatan pengurangan hukuman. Saya tidak peduli. Di panti asuhan Shen Nanfeng, selalu unggul dariku. Kau pergi atau tidak? Jika kau tidak pergi, kita akan bercerai. Tidak. Selama kita tidak bercerai, aku bersedia melakukan apa saja. Aku akan pergi. Hai suami, bagaimana kabar ibu? Ibu baik-baik saja. Kita akan kembali nanti untuk menghadiri perjamuan selamat datangmu. Saat itu, aku akan memberimu kejutan. Sebuah kejutan. Kalau begitu saya benar-benar harus menantikannya. Punggung istri pria terkaya. Mengapa terlihat begitu familiar? Pakaian Shen Cheng Suang. Mengapa terlihat begitu familiar? Untuk menembus masyarakat kelas atas. Pakaian tiruan yang kau sewa ini pasti menghabiskan cukup banyak kan? Lihat. Apa ini? Hanya denganmu. Kau berani mempertanyakan identitasku. Undangan bagaimana dia bisa mendapatkannya? Sepertinya, keamanan di villa saya perlu diganti. Dan dia menyebut dirinya istri presiden. Perjamuan tingkat tinggi semacam ini, hanya nyonya sejati yang bisa masuk. Seseorang dengan status rendah sepertimu sama sekali tidak punya kesempatan. Nyonya, silakan masuk. Kau masih di sini. Berdiri di sini sampai mati tetap tak bisa masuk. Beijing. Jika saya katakan, saya ingin membuat keributan besar di perjamuan, apa yang akan terjadi? Ini perjamuanmu kau yang memutuskan. Nyonya silakan saja. Baiklah.
Shen dan Feng, mengapa kau di sini? Keamanan di mana para penjaga keamanan? Cepat seret wanita panggilan ini. Keluar dari sini. Jangan biarkan dia menodai perjamuanku. Saya datang untuk menghadiri perjamuan saya sendiri. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh saya. Semua orang tahu bahwa perjamuan penyambutan ini disiapkan oleh Presiden Fu untuk menyambut Ratu Hukum. Meskipun pakaianmu mewah, kau hanyalah staf junior dari firma hukum. Apa hubunganmu dengan Presiden Fu? Atau Ratu Hukum? Atas dasar apa kau mengklaim ini adalah perjamuanmu? Karena saya adalah istri presiden. Apakah status ini cukup? Anda adalah istri presiden. Lalu siapa dia? Aku baru saja mendengar bahwa Presiden Fu dan keluarganya semuanya di luar negeri dan sementara tidak bisa kembali. Aku bergegas datang ke sini untuk perjamuan. Saat ini, orang yang mengatakan kebohongan meyakinkan adalah yang asli. Tepat sekali. Lalu, siapa Anda? Mengapa Anda merasa bersalah? Bersalah. Siapa yang merasa bersalah? Yang datang ke perjamuan hari ini. Mereka semua adalah tokoh terkemuka. Siapa yang asli dan siapa yang palsu? Mereka bisa tahu sekilas. Istri presiden mengenakan busana haute couture eksklusif. Itu sangat langka. Sekarang lihat dirimu. Dengan pakaian yang tidak dikenal. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tiruan murahan, penjaga keamanan akan mengusirnya. Pakaian saya ini dirancang oleh Ani, khusus untuk saya. Ini belum masuk pasar. Jadi Anda belum melihatnya. Lagi pula, tidakkah Anda berpikir bahwa hanya mengandalkan pakaian untuk menilai orang terlalu dangkal? Bagaimana kalau begini? Anda memintanya menelpon Fu Beichin, beritahu Fu Beichin, dan dia bisa secara pribadi memverifikasi identitasnya. Itu masuk akal. Itu masuk akal. Bagaimana aku bisa memiliki nomor telepon pria terkaya? Anda takut menelepon bukan? Karena Anda hanyalah palsu. Nyonya, telepon dia sekarang. Dan buat dia menyerah. Baiklah, aku akan menelponnya sekarang. Beichin tidak mengangkat telepon. Mungkin karena Nyonya tua sakit parah. Jadi dia tidak bisa menjawab. Saya dengar Nyonya tua sakit parah. Pasti begitu. Nyonya tua sama sekali tidak sakit. Saya baru saja berbicara dengan Beichin di telepon. Dia sangat luang. Kalau tidak saya akan menelponnya untuk Anda. Halo suami. Shen dan Feng sama sekali tidak mungkin istri presiden. Tapi jika dia benar-benar memiliki nomor telepon presiden, maka aku. Mengapa saya tidak bisa terhubung? Apakah dia naik pesawat? Tidak ada sinyal, Nyonya. Shen dan Feng juga tidak bisa dihubungi. Dia memang hanya menggertak. Aku tahu itu. Kau cukup pandai berpura-pura. Bahkan alasan tidak bisa dihubungi. Kau harus meniruku. Kau benar-benar aktris. Angkat telepon saya. Sebuah ponsel tiruan tidak dikenal. Itu tak layak jati batu loncatan Nyonya ini. Dan kau memperlakukannya seperti harta karun. Bawa kaki kotormu ke sini. Ini ponsel edisi terbatas dari Beichin. Ini juga memiliki sistem penentuan posisi Fu. Sistem satelit. Shen dan Feng, kau benar-benar pembohong. Bukan begitu. Hanya cemburu padaku. Dan kehidupanku yang lebih baik. Kau ingin meniru dan menggantiku. Saya cemburu padamu. Dari perspektif psikologis. Seseorang selalu memproyeksikan pada orang lain. Anda memfitnah saya seperti ini. Apakah itu karena rasa rendah diri dalam diri Anda akan meluap? Betapa kotornya hidup seseorang. Hingga begitu kotor. Hingga begitu bersemangat. Menyeret orang lain ke lumpur bersama. Siapa yang kau sebut kotor? Saya sedang membicarakan Anda. Diam. Shen dan Feng, kau jalang. Anda masih mengumpat. Shen dan Feng, kamu gila. Shen dan Feng, di mana keamanan? Keamanan. Tangkap wanita ini. Robek mulut wanita itu. Lambang keluarga Fu ada di sini. Siapa yang berani menyentuh saya? Ini memang lambang keluarga Fu. Dia memiliki lambang keluarga Fu. Sepertinya dia yang asli. Istri presiden.
Wanita jahat itu pasti palsu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Emblem ini. Hal semacam ini. Mudah dicari secara online sekarang. Yang ada di tangannya pasti palsu. Aku menasihati kalian semua, cepat hentikan dia. Jika tidak, mari kita lihat bagaimana keluarga Fu membalas kalian. Istri presiden palsu. Tidak akan berani sombong begitu kan? Sikapnya juga tidak terlihat palsu. Itu benar. Palsu. Tidak akan berani berada di tempat pemilik asli dan membuat keributan. Sepertinya dia yang asli. Mari kita dengarkan saja dia. Kemarahan keluarga Fu. Kita tidak bisa menanggungnya. Lepaskan, kalian semua telah ditipu. Lepaskan. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Lambang keluarga Fu. Siapa yang berani menirunya? Saya adalah istri sah dari orang terkaya. Jangan biarkan dia menipu kalian. Dengarkan aku. Setelah perjamuan hari ini, kasus-kasus keluarga Fu, proyek-proyek grup Fu, kalian semua akan mendapat bagian. Aku akan memimpin kalian untuk melambung bersama. Proyek-proyek keluarga Fu. Jika kita sedikit saja terlibat, seluruh keluarga kita akan melesat. Tindakan Anda saat ini merupakan dugaan perkelahian. Jika Anda tidak berhenti sekarang, menurut hukum, saya berhak menuntut tanggung jawab pidana Anda. Masih keras kepala bahkan saat menghadapi kematian. Mengapa kalian berdiri di sana terpana? Cepat tangkap dia, beri dia pelajaran. Tuan Fu telah tiba. Beijing. Dia adalah adik Beijing. Saya pernah melihat fotonya dengan Beijing. Bukankah dia menetap di luar negeri? Mengapa dia tiba-tiba kembali? Keluar. Palsu lagi. Siapa yang tidak tahu? Orang terkaya di Longchuan adalah laki-laki. Bahkan tidak bisa membedakan jenis kelamin. Dan masih datang untuk meniru Tuan Muda Fu. Menurutku, Tuan Muda Li, Tuan Muda keluarga Li. dia pasti seorang aktris yang disewa untuk menyamar. Nyonya, keluarga Li satu dari 4 besar di Longchuan. Sekarang akan menyingkirkan untukmu. Bajingan kecil ini. Coba sentuh dia. Wanita ini sangat keren. Aku berharap dia menjadi kakak iparku. Seorang penipu yang menyamar sebagai Tuan Fu juga berani bilang omong kosong di sini. Sungguh lelucon. Siapa bilang keluarga Fu hanya punya satu presiden Fu? Tidakkah Anda pernah mendengar? Keluarga Fu juga punya nona kedua. Apa nona kedua Fu? Kenapa di Longchuan? Aku belum pernah mendengar orang seperti itu. Bahkan jika kau benar-benar nona kedua, apa pedulinya? Di dalam keluarga kaya, wanita hanyalah alat untuk aliansi pernikahan. Tidak memiliki kekuatan nyata sama sekali. Baiklah, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda. Apakah saya punya hak untuk berbicara atau tidak? Penjaga. Aku lama di luar negeri dan belum balik. Jadi wajar jika orang tidak mengenali saya. Tapi tim keamanan keluarga Fu ini, kalian pasti mengenali mereka kan? Itu benar-benar tim keamanan keluarga Fu. Mereka benar-benar anggota keluarga Fu. Presiden Fu, tolong ampuni kami. Kami hanya mengikuti perintah istri presiden, melaksanakan tugas. Selera kakak laki-laki juga tidak seperti ini. Apakah kamu benar-benar istri presiden? Aku. Tidak. Apakah dia benar-benar nona kedua keluarga Fu? Aku tidak bisa terus berpura-pura. Nyonya. Nona kedua keluarga Fu. Terus-menerus di luar negeri. Dan tidak pernah kembali ke negara ini. Dia pasti penipu. Mengapa kamu tidak membongkarnya? Tentu saja aku tahu dia palsu. Aku hanya ingin melihat. Trik apa lagi yang bisa dia munculkan? Semuanya tolong jangan tertipu olehnya. Wanita ini dan kelompok di belakangnya adalah semua aktor yang Shen Nanfeng ini sewa untuk membuat pertunjukan. Saya seorang aktor. Mengapa kamu tidak keluar dan bertanya-tanya di grup Fu? Siapa yang tidak tahu siapa saya? Istri presiden bilang kau bukan presiden muda Fu. Maka kau bukan. Cepat berlutut dan bersujud kepada istri presiden. Seperti anjing.
julurkan lidahmu dan minta maaf. Dan sekalian menggonggong seperti anjing. Gugugut. Kamu berani memaksa saya untuk berlutut di hadapan wanita itu dan menggonggong seperti anjing. 4 keluarga besar, keluarga Likan. Tiga detik. Jual singkat saham keluarga Li. Saya ingin keluarga Li menghilang dari Long Chuan segera. The film was translated and narrated by M Media. Baiklah. Kau benar-benar berani berakting dan menakutiku. Menurutku kau mencari mati. Dengan kekerasan atau cara lain. Secara terbuka menghina orang lain. Memalsukan fakta. Dan menyebarkan rumor tentang orang lain. Jika keadaannya serius, penjara hingga 3 tahun atau penahanan pidana. Atau pengawasan publik. Hanya orang rendahan sepertimu yang akan mencari perlindungan hukum. The film was Di mata kami orang kaya. and narrated by M Media. Uang bisa menyelesaikan segalanya. Hukum belaka. Kau pikir mereka bisa menghukumku? Penjaga. Pergi dan tangani dengan benar. 2 wanita celaka ini. Berhenti. Ayam, kau binatang. Bodoh. Tuan Tanah Wei. Kau benar-benar bikin bencana besar. Dan kau masih tidak sadar. Grup Fu sudah melakukan short selling. Saham keluarga Li kita. Sekarang keluarga Li kita. Seluruh keluarga telah dihancurkan olehmu. Nyonya. Aku menganggapmu sebagai pemimpinku. Kenapa kau menargetkan keluarga Li kami? Bukan dia yang menargetkan keluarga Li. Ini saya. Kau. Bagaimana mungkin? Penyamar Presiden Fu. Bagaimana itu bisa mungkin? Kamu bajingan. Orang ini adalah orang terkaya di Long Chuan, kakak perempuan Fu Beichen. Dikenal sebagai Dewi Jalan Wal. Seorang trader papan atas. Beraninya kamu mengatakan dia penipu. Saya pikir kamu ingin mati. Presiden muda Fu. Aku orang rendahan ini buta dan kurang bijaksana, dan menyinggungmu. Tolong ampuni keluarga Lia. Aku bersedia melakukan apa saja. Melakukan apa saja. Di dunia elit kami, uang tidak bisa menyelesaikan segalanya. Sekarang pikirkan, apa yang bisa kamu gunakan untuk menyelamatkan hidupmu sendiri? Penjaga, patahkan kakinya. Tidak. Ming Yue, dia melakukan kesalahan. Hukum akan menghukumnya. Kita tidak bisa menggunakan hukuman pribadi. Baiklah, saya dengar kata kakak cantik itu. Penjaga, pergi dan selidiki untuk saya. Apa kejahatan Tuan Muda Li telah dilakukan? Kunci dia di penjara. Dan kedua antek itu, usir mereka bersama-sama. Blacklist mereka di seluruh Long Chuan. Aku tidak ingin melihat mereka Film lagi. was translated Ya. and Nyonya, narrated aku hanya by mencoba M melindungimu. Media. Nyonya, Anda tidak bisa meninggalkanku. Nyonya, ya Nyonya, Anda tidak bisa meninggalkan kami. Nyonya, Nyonya. Aku salah. Aku salah. Dengan Ming Yue di sini, saya akhirnya bisa membuktikan identitas saya. Aku hampir melupakanmu. Kakak Presiden terhormat Long Chuan telah melihat segala jenis kecantikan. Seleranya sudah lama menjadi sangat selektif. Tidak mungkin dia tertarik pada wajah selebriti internet seperti ini. Untuk menaklukkannya, setidaknya harus seseorang yang agung, elegan, dan cantik namun garang seperti dia. Apakah dia benar-benar anggota keluarga Fu? Mengapa dia tidak segera membongkar aku sebagai penipu? Aku dengar keluarga Fu tidak akur dengan istri presiden. Mungkinkah mereka bahkan belum pernah bertemu? Apa latar belakangmu? Apa latar belakang pendidikanmu? Untuk menjadi istri orang terkaya Long Chuan, Anda harus memiliki kualitas luar biasa, bukan? Aku. Pria terkaya itu melindungi istrinya dengan sangat baik. Dia bahkan belum menunjukkan wajahnya. Siapa tahu keahlian khusus apa yang dia miliki. Karena dia mengujiku seperti ini, itu menunjukkan bahwa dia memang belum bertemu Nyonya. Selama aku berpegangan erat, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Apa?
Tidak bisa berkata-kata. Aku istri presiden yang bermartabat. Mengapa aku harus memberimu 2 bukti? Dan kau, jika kau punya pertanyaan, kembali dan tanyakan pada kakakmu. Aku tidak terlalu ingin berada di sini, berbicara denganmu yang tidak sopan ini. Junior, dia sudah tahu identitasku. Beraninya dia masih sombong padaku. Mungkinkah dia benar-benar wanita yang paling dicintai kakak? Shen Cheng Suang, kamu sebenarnya keras kepala sampai melihat peti mati. Pada titik ini, Anda masih berpura-pura. Ming Yue, di perjamuan. Apakah kamu melihat wanita yang tidak sopan itu? Ya, aku melihatnya. Dia memang tidak sopan. Awasi ketat wanita itu. Jangan biarkan dia menyinggung idolaku. Ratu Hukum, Bei Chan dan aku akan segera tiba di sana. Baiklah. Kakak pasti benar-benar putus asa untuk menerima apapun. Sampai dia memilih wanita sepertimu untuk menjadi kakak iparku. Bei Chan telah mengakuinya. Apa yang dia lakukan? Pria terkaya Long Chuan secara pribadi mendukungnya. Aku adalah istri presiden. Mungkinkah dia benar-benar menyukaiku? Apakah aku akan segera menjadi terkenal? Ayolah, secara global, hanya ada satu dari ini. Ini adalah simbol identitas sang ratu. Pantas saja saya tak menemukannya. Jadi Xiang Cheng Suang mengambilnya. Tolong simpan ini. Nanfeng telah mencapai kesuksesan. Anda menyumbangkan 10 juta. Anda adalah kebanggaan panti asuhan kami. Anda terlalu baik, Dekan. Saya akan mengunjungi anak-anak lagi lain kali. Baiklah, baiklah. Kalau begitu silakan istirahat dulu. Baiklah. Di mana cincin saya? Aku tidak menyangka barang yang kuambil ini milik Ratu Hukum. Langit benar-benar membantuku. Bagaimanapun Ratu Hukum selalu menangani kasus di luar negeri dan hanya bertemu dengan pihak-pihak dan hakim, bahkan penggemar. Tidak tahu seperti apa penampilannya. Bagaimana jika aku menyamar sebagai dia? Itu benar. Aku adalah Ratu Hukum. Saya mendengar Nyonya Tua Fu berkata, dia ingin Ratu Hukum menjadi matriark keluarga Fu. Pantas dia berani tiru istri presiden. Di perjamuan, ternyata dia adalah menantu perempuan. Diakui oleh Nyonya Tua. Saya adalah Ratu Hukum yang sebenarnya. Cincin ini adalah saat saya kembali ke Tiongkok, saat mengunjungi direktur panti asuhan. Saya tidak sengaja kehilangannya. Ini adalah pusaka ibu saya. Kembalikan kepada saya. Pergi sana. Dan kau berani menyamar sebagai Ratu Hukum. Ibu, Nanfeng benar-benar Ratu Hukum. Perjamuan selamat datang ini adalah saat aku bermaksud untuk memberitahumu identitas aslinya. Bei Chan, apakah kamu mungkin terpikat oleh wajahnya? Dia tidak punya bukti apapun. Bagaimana mungkin dia idolaku? Tepat sekali. Berani menyamar sebagai aku. Awas, aku akan tuntut kau sampai busuk di penjara. Anda berani berbicara tentang hukum di hadapan saya. Saya bongkar Anda dengan satu telepon. Kau bongkar aku dengan satu telepon. Aku diakui matriark keluarga Fu sebagai Ratu Hukum. Kau panggil seseorang untuk membongkarku. Jika begitu aku akan berlutut dan menyemir sepatumu. Baiklah. Anda tunggu saja. Dua menit. Dia akan segera tiba. Berlagak. Beberapa orang benar-benar tidak tahu batasan mereka sendiri. Dia jelas mengandalkan putraku untuk membeli firma hukum demi membuka jalannya. Dan baru kemudian nyaris menjadi pengacara. Dia jauh dari menjadi Ratu Hukum. Dengan jarak yang sangat jauh. Namun dia berani menyamar sebagai identitasnya. Ibu. Saya tidak tahu mengapa Anda memiliki kebencian yang begitu besar terhadap saya. Tetapi saya menjadi seorang pengacara. Melalui usaha saya sendiri. Membangun nama di dunia hukum. Ini tidak ada hubungannya dengan Bei Chin. Tepat sekali. Aku tidak akan pernah menyukai seseorang yang tidak berguna dan hanya berwajah cantik. Ibu, kau paling tahu watakku. Apalagi, Nanfeng lulus dari universitas ternama dunia. Fakultas hukum dengan gelar master. Kemampuannya tidak diragukan lagi. Siapa tahu, jika kamu telah disesatkan oleh ini. Ibu, Anda sekarang melakukan pencemaran nama baik.
jika Anda terus memfitnah saya seperti ini. Jangan salahkan saya jika aku kejam. Aku adalah ibu mertuamu. Apakah kamu benar-benar akan menuntutku hari ini? Aku akan memperjelasnya hari ini. Hanya seseorang dengan status ratu hukum yang layak menjadi matriark keluargaku. Aku menyarankanmu untuk tidak bersikap sombong di sini. Ceraikan dia dengan cepat. Dan keluarga Fuku masih bisa memberimu sedikit martabat. Martabat saya diperoleh oleh diri saya sendiri. Dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Orang yang bisa membuktikan identitas saya ada di sini. The film was translated and Kukira ada orang narrated penting by yang M datang. Media. Tak sangka petugas kebersihan muncul. Saya bisa mencium bau busuknya dari jarak yang jauh. Dia bukan petugas kebersihan toilet kan? Pengacara Shen, saya minta maaf. Saya telah mempermalukan Anda. Saya hanya membersihkan di dekat sini dan di sekitar sini. Tidak ada pakaian yang bisa saya ganti. Tidak apa-apa. Kami mencari uang dan bekerja dengan tangan kami sendiri. Tidak melanggar hukum, tidak melanggar disiplin, dan tidak memalukan. Shen Nanfeng, kalau mau cari teman akting, mengapa tidak pilih yang lebih layak? Orang rendahan seperti dia. Mungkin bahkan belum pernah melihat ratu hukum. Apa yang bisa dia buktikan untukmu? Memang orang-orang sejenis berkumpul bersama. Ternyata orang di sekitarmu cuma individu yang tidak pantas. Ini menunjukkan bahwa Anda busuk sampai ke intinya. Ibu, Nanfeng adalah satu-satunya istriku. Bahkan kau tidak bisa menghinanya. Nyonya tua. Lihat. Wanita ini terlalu jahat. Dia menabur perselisihan antara kau dan putramu. Hubungan mereka. Mengapa kau tidak segera menyuruhnya? Dan pembersih toilet ini dibuang bersama. Tepat sekali. Sebelum Bei Chan menikah, dia memang menuruti setiap perkataan saya. Penjaga. Usir dia dan petugas kebersihan toilet ini. Keluar. Ya, Aku ingin melihat siapa yang berani. Mundur. Bei Chan. Apakah Anda benar-benar akan secara terbuka menentang saya demi wanita ini? Ibu, apakah Anda benar-benar harus demi seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya buat kekacauan untuk semua orang? Wanita itu baru saja menyamar sebagai kakak ipar tertua dan baru saja terbongkar. Sekarang dia mengaku sebagai ratu hukum. Siapa yang tahu apakah yang dia katakan itu benar atau salah? Presiden Junior Fu, bagaimana bisa kau juga tergoda oleh wanita ini jika dia bisa begitu saja menemukan seorang pembersih toilet untuk membuktikan bahwa dia adalah ratu hukum? Lalu bagaimana dengan ini? Cincin Golden Globe unik milikku. Bagaimana menurutmu? Hanya berdasarkan satu cincin untuk menentukan identitas seseorang. Bukankah itu terlalu gegabah? Lagi pula, sebagai ratu hukum, dia bahkan tidak mengenali klien kasus pertamanya. Setelah kembali ke negara ini, apakah itu masuk akal? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Masa aku ratu hukum yang bermartabat mungkin menangani kasus untuk orang seperti dia? Orang rendahan. Sebagai ratu hukum, hanya membela kebenaran dan keadilan, dan tidak pernah mempertimbangkan status sosial klien. Semua sama di hadapan hukum. Anda bahkan tidak memahami prinsip sesederhana itu. Nyonya tua, wanita ini, dia terlalu pandai bersilat lidah. Tunggu sebentar, saya ingat kasus ini. Membantu korban kekerasan rumah tangga untuk membuat suaminya pergi tanpa apa-apa. Saya juga ingat wanita itu, secara khusus mengirimkan video ucapan terima kasih. Anda benar-benar klien dari ratu hukum. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak, beraninya wanita itu. Dia berulang kali menyamar sebagai kakak ipar saya. Mungkinkah dia memiliki seseorang yang mendukungnya? Selidiki itu. ya, Shen Nanfeng, benar-benar ratu hukum. Dia yang bantu Anda menang gugatan. Itu benar. Pengacara Shen memang ratu hukum. Berkat pengacara Shen, karena bantu saya lepas dari penderitaan. Jika tidak, anak saya dan saya tidak akan selamat. Terima kasih pengacara Shen. Bibi Wu. Ini adalah apa yang harus saya lakukan. Tak perlu berterima kasih pada saya.
Justru Anda sangat membantu saya hari ini. Pada akhirnya, saya yang harus berterima kasih padamu. Atur agar Bibi Wu masuk bagian kebersihan grup Long Chuan. The film was Gandakan gajinya. translated and narrated by M Media. Terima kasih Presiden Fu. Terima kasih Nyonya. Antar Bibi Wu kembali. Ya, Sekarang, apalagi yang ingin Anda katakan? Kembalikan cincin saya. Kalau begitu, keluar. Wanita itu hanyalah seorang aktris yang kau sewa. Kau dari panti asuhan. Kau jalang. Bagaimana kau bisa menjadi ratu hukum dengan video ini sebagai bukti? Bagaimana mungkin itu palsu? Dasar jalang. Beraninya kau menipu saya. Seseorang. Berikan perintah. Masukkan ke daftar hitam. Penipu ini. Mulai sekarang. Jangan biarkan saya melihatnya lagi. Tunggu sebentar. Nyonya tua, Shen Nanfeng bisa memanggil orang. Kenapa aku tidak bisa? Aku juga punya orang yang bisa membuktikan bahwa Shen Nanfeng sama sekali bukan ratu hukum. Benarkah? Lin Dayu, cepat datang dan bantu aku. Saya akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Kembalikan cincin saya. Itu adalah kenang-kenangan ibu saya. Cincin ini milikku. Saat orang-orangku tiba, mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Fakta-fakta sudah ada di depan mata Anda. Trik apa lagi yang Anda coba lakukan? Nyonya tua, lihat, Shen Nanfeng merasa bersalah. Orang-orangku bahkan belum tiba. Tunggu, masalah ini belum diselidiki secara menyeluruh. Saya selalu, dengan hormat Anda adalah Ibu Bei Chen. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Anda bahkan tidak bisa membedakan penipu yang begitu jelas. Dia mengatakan satu hal, dan itu lebih berat daripada apapun yang saya katakan. Bagaimana bisa ada ibu mertua seperti Anda yang begitu bias di dunia ini? Ini siapa sebenarnya? Idola saya. Ibu, aku tidak bisa membiarkanmu menyakiti Nanfeng lagi. Penjaga, bawa wanita ini dan kunci dia di penjara. Hei, lepaskan aku. Nyonya tua, aku sungguh ratu hukum. Bisakah kau tega melihat idolamu di penjara? Ini, lepaskan. Lepaskan aku. tunggu. Ini adalah Lin Dayo dari panti asuhan. Bukankah direktur mengatakan bahwa dia di penjara karena pencurian? Apakah Anda masuk penjara? Kapan dia keluar? Siapa Anda? Apa hubungan Anda dengannya? Berhenti main-main. Cepat pulang bersamaku. Hei istri. Istri. Jangan bicara omong kosong. Siapa istrimu? Aku adalah satu-satunya suami sahnya. Terdaftar di Biro Urusan Sipil. Diakui secara hukum. Aku tidak bicara omong kosong. Kami tumbuh bersama di panti asuhan sejak kecil. Dia melamar ke Fakultas Hukum 3 kali dan gagal 3 kali. Akulah yang selalu di luar, cari uang buat biaya kuliah. Bahkan jika dia pergi keluar untuk menghibur tamu dan bertingkah lucu atau melakukan aborsi, aku selalu setia padanya. Dia memanggilku suami selama 5 tahun. 5 tahun lalu Nanfeng sedang belajar hukum di luar negeri. Dia sama sekali bukan mahasiswa diploma. Dia bahkan tak mungkin berbigami. Apa kau pikir keluarga Fu kita saat mengambil seorang matriark tidak melakukan pemeriksaan latar belakang? Kakak, kau tidak tahu. Untuk orang-orang seperti kita, dari lapisan bawah masyarakat, hanya saja, kami hanya mengadakan pesta pernikahan, dan bahkan tidak mendaftar untuk... Suka bergaul bebas. Seorang jalang kecil. Aku adalah yang asli. Ratu Hukum. Sheng Cheng Suang dan Lin Dayu. Bersekongkol. Kata-kata mereka tidak bisa dipercaya. Pria ini jelas adalah seorang orang sederhana dan jujur dari kalangan bawah. Apakah pantas baginya untuk The film memfitnah was Anda dan translated menyinggung keluarga and Fu saya? narrated by Anda M bahkan seorang Media. janda cerai 2 kali. Pernikahan ini harus bercerai. Ibu, Lin Dayu ini, apa latar belakangnya? Apakah Anda tahu? Dia pernah masuk penjara. Dia memiliki catatan kriminal. Bagaimana orang seperti itu bisa sederhana dan jujur? Saya tidak ingin mendengar sofisme Anda. Pergi ke kantor catatan sipil dan selesaikan perceraian. Ibu, aku sangat mengenal watak Nanfeng. Dalam hidup ini, aku adalah satu-satunya pria baginya. Aku sama sekali tidak akan menceraikannya. Adapun pria ini, sebenarnya dia siapa? Aku akan memberimu penjelasan. Pergi selidiki. Ya, Aku harus sebelum Fu Beichen mengetahui kebenarannya. Menghancurkan Shen Nanfeng. Nyonya Tua Fu, meskipun dikatakan bahwa Shen Nanfeng ini dan Lin Dayu ini saat ini berselingkuh, kita memang tidak bisa menghasilkan bukti. Namun, dia memalsukan identitasku sebagai Ratu Hukum yang merupakan fakta tak terbantahkan. Saya sudah memanggil pihak-pihak dalam kasus ini. Semuanya sudah dipanggil. Masih coba ambil identitas saya. Para pihak memang ada di sini. Tetapi Ratu Hukum memang belum pernah muncul. Bahkan bibimu sendiri yang mengatakan bahwa saya adalah Ratu Hukum. Lalu siapa yang tahu jika bukan kau yang menyuapnya dengan uang? Orang-orang kelas bawah seperti ini bisa dengan mudah demi puluhan ribu
menjual jiwa mereka dan hati nurani, dan memutarbalikkan benar dari salah. Tepat sekali, seorang yatim piatu yang bisa memikat Bei Chen, membuatnya abaikan penolakan saya, dan menikahinya. Pasti adalah seorang orang yang lisik. Bibi Wu itu, Anda pasti telah menyuapnya. Ingin klaim palsu identitas idola, untuk membuat saya menerima Anda. Mengidam-idamkan harta keluarga Fu saya. Ibu, lepaskan Dan Feng. Saya menikah. Fu Beichen sendiri. Itu tak terkait latar belakangnya. Walau keluarga Fu paling kaya di Longchuan, saya hasilkan uang cukup banyak. Anda. Lihat. Wanita yang Anda pilih. Seorang yatim piatu yang kotor dan malang. Berani membantahku. Dari mana dia mendapatkan keberanian itu? Ibu, meskipun Nan Feng berasal dari panti asuhan, dia mengandalkan usahanya sendiri. Dengan beasiswa penuh. Diterima di universitas. Hukum paling terkenal di luar negeri. Dan di profesi hukum. Mengukir jalan. Kepercayaannya adalah dirinya sendiri. Bei Chen. Kamu masih yang paling mengerti saya. Apapun yang terjadi, kecuali perceraian itu, diajukan oleh Bei Chen sendiri. Kalau tidak, saya tidak akan bercerai. Nan Feng adalah seseorang yang pernah kutemui. Wanita paling luar biasa. Sepanjang hidupku, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Selain wajahnya yang menggoda, apa yang dia miliki sehingga membuatmu bangga dalam hal keunggulan? Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jari kaki ratu hukum. Kau seharusnya menikahi ratu hukum. Ibu, aku menikahi ratu hukum. Nan Feng adalah ratu hukum. Bagaimana kamu bisa begitu bingung? Siapa sebenarnya yang menipu siapa? Kita akan segera tahu. Ini, The para film was penyelidik sudah kembali. translated and narrated by M Media. Tuan Fu, Presiden Muda Fu. Hal-hal yang Anda minta saya selidiki telah diselidiki secara menyeluruh. Menurut penyelidikan, Nona Xian Cheng Shuang ini tumbuh di panti asuhan yang sama. Dengan nyonya, dia lulus dari politeknik tertentu dengan jurusan layanan rumah tangga. Dia sama sekali bukan lulusan fakultas hukum. Nyonya tua, rekaman pengawasan rumah sakit bagian itu secara otomatis tertimpa. Tidak bisa diambil kembali. Orang yang mengirimmu ke rumah sakit waktu itu, siapa sebenarnya dia? Satu-satunya informasi yang bisa diambil, itu hanya klip film lama Nona Cheng Shuang mengeluarkanmu dari rumah sakit. Apa? Sudah, pergi. Sungguh surga sendiri membantuku. Hei nenek, sekarang, tentu kau harus percaya padaku. Suang, aku minta maaf. Dan kemudian, The film Nenek was telah salah paham translated padamu. and kalau begitu narrated kau by harus M segera Media. membantuku mendisiplinkannya. Mengalihkan kepemilikan kantor hukum ini kepadaku. Baiklah, penjaga, tangkap wanita ini. Untukku, Dan patahkan kakinya. Segera untukku. Tunggu, berhenti. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengelilinginya? Nan Feng, apa yang terjadi pada wajahmu? Bukan apa-apa. Mengapa kamu datang? Kabarnya nenek membawa banyak hadiah untuk merayakan pencapaian Xian Cheng Shuang. Kami khawatir kamu mungkin diintimidasi. Jadi kami sengaja bergegas ke sini untuk mendukungmu. Maafkan aku, Nan Feng, masalah ini salahku karena tidak menjelaskannya. ada apa dengan kalian semua? Putri sah keluarga Shen sedang diganggu. Namun kalian memihak orang luar. Ibu, tolong buka matamu dan lihatlah. Ini adalah satu-satunya putri sah dari kediaman Shen kami, Xian Nan Feng. Sementara yang di sampingmu, dia hanyalah orang luar. Apa? Dia adalah Putri Suhua. Benar sekali. Dia cucu lama Hilan yang sudah lama berkelana di luar. Cucu perempuan. Satu-satunya nona muda tertua dari keluarga Shenku. Nenek, apakah kau tak peduli lagi pada Chen Shuang? Jika kau tidak peduli padaku, maka aku mungkin lebih baik mati. Bagaimana mungkin nenek tidak peduli padamu? Selama nenek masih hidup, anak nakal ini tidak akan pernah sampai ke pintu keluarga Shenku. Ibu, bagaimana bisa kau demi orang luar? Bahkan meninggalkan cucumu sendiri. Aku tidak menginginkan semua itu lagi. Dia telah berulang kali mengganggu Cheng Shuang kita, dan bahkan mencuri jasa Cheng Shuang. Keluarga Shen kita tidak mentolerir orang dengan perilaku tidak pantas. Pewaris keluarga Shen adalah Jimo, Zeki Han, Si Chen, 3 individu luar biasa. Sudah cukup. Anak perempuan, apa pentingnya mereka? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa nenek kandung saya akan jadi orang yang begitu buta antara benar dan salah. Nan Feng, tidak peduli apa kata orang lain. Kamu adalah satu-satunya nona muda tertua dari keluarga Shenku. Triliunan aset keluarga Shenku. Semuanya milikmu. Kamu, apakah kamu serius?
Dasar anak durhaka. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan untuk memberikan semua aset keluarga Shen kepada anak nakal ini? Bagaimana dengan Shimo, Zeki Han, dan Ji Cheng? Apa yang akan mereka lakukan? Kami melihat mereka tumbuh dewasa. Sudah lebih dari 20 tahun kakakku berkelana di luar, menghadapi kesulitan yang tak bisa dihitung. The film was Sudah saatnya dia translated kembali dan and menikmati hidup. narrated Aku by bersedia M. melepaskan semua asetku dan menyerahkan semuanya kepada kakakku. Kami juga setuju. Pemberontakan mereka semua telah memberontak. Kamu pembawa sial. Kamu masuk dan langsung bikin kerusuhan di rumah ini. Aku lihat kamu di sini untuk uang keluarga Shen, bukan? Aku beritahu kamu. Aset keluarga Shen. Kamu tidak akan dapat satu sen pun darinya, kecuali aku mati. Wanita tua itu bicara dengan kesombongan seperti itu. Benarkah kamu pikir Nan Feng akan peduli dengan jumlah kecil dari keluarga Shenmu? Ayah mertua, kamu terlalu memujiku. Dasar kau bocah. Aku dengar dari penjaga keamanan bahwa ada beberapa masalah di firma hukum. Kamu baik-baik saja. Siapa kamu? Dia adalah Fu Bichen, orang terkaya di Longchuan. Suami Shen dan Feng. Hanya orang terkaya di Longchuan. Di hadapanku orang terkaya di Rongguo. Benar-benar tidak berarti. Berani tidak menghormati keluarga Shen. Apakah kamu tidak ingin berkembang di Rongguo lagi? Retorika ini terdengar agak familiar. Sepertinya sebelumnya, orang lain juga mengancamku seperti ini. Nyonya, sebaiknya kamu tanyakan kepada mereka. Apakah mereka bisa menyentuhku? Sungguh mereka memang mirip. Tidak mungkin mereka orang yang berbeda. Anak nakal yang tidak sopan. Mencari seorang pria juga sama tidak sopannya. Kamu sangat sopan. Membuat keributan di kantor istriku. Mengingat usiamu. Jangan buat aku harus panggil polisi dan tangkap kamu. Kamu berani mengusirku. Di wilayahku. Menggertak istriku sama sekali tidak bisa diterima. Keluarga Shenmu. Jika kamu tidak bisa menerima Nan Feng seumur hidup ini, kamu tidak perlu melihat Nan Feng lagi. Dasar kau bocah. Kau berani merebut Nan Feng dariku. Kalian bertiga. Pertama bawa Nenek kembali. Nenek, ayo kita pergi. Pemberontak. Pemberontak. Cukup tampan. Nan Feng, besok kamu datang ke kediaman Shen untuk menghadiri perjamuan ulang tahun Nenek. Ayah telah menyiapkan hadiah untukmu. Anggap saja itu permintaan maaf kepadamu. Aku akan membujuk Nenek. Nenek sudah tua. Pikirannya tidak berfungsi dengan baik. The film was translated and narrated by M. Media. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Penuh kebohongan. Kamu tak layak melakukan pekerjaan serabutan di firma hukum saya. Kamu dipecat. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku bisa berjalan sendiri. Tidak disangka, istri presiden sebenarnya adalah putri orang terkaya Rongguo juga. Sudah berakhir, sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Saya hampir melupakanmu. Menjilat kekuasaan. Mengkhianati milik sendiri. Kalian berdua juga dipecat. Aku memastikan kamu memiliki gaji tertinggi di seluruh industri. Beraninya kamu mengintimidasi istri saya. Segera cabut izin Anda. Daftar hitam di seluruh Longchuan. Presiden Fu, Nyonya. Kami salah. Mohon maafkan kami. Istri Presiden Fu, mohon maafkan kami. Pengawal. Istri Presiden Tuan Fu, mohon maafkan kami. Nyonya, mohon maafkan kami. Akhirnya beres. Para bajingan ini. Hei istri. Anda akan kembali ke keluarga Shen besok. Meskipun nenek saya seperti itu, tapi ayah dan saudara-saudara saya, mereka benar-benar tidak tercela terhadap saya. Oleh karena itu, saya tetap harus pergi. Baik. Karena istri saya yang terhormat ingin pulang untuk mengakui kerabat. Saya sepenuhnya mendukungnya. Hadiah yang ayah ingin berikan kepada saya. Apa sebenarnya itu? Halo ayah. Di mana Anda? Kemana Anda pergi? Ayah ada pekerjaan yang harus diurus. Hadiahnya ada di dalam peternakan kuda. Bersenang-senanglah. Baiklah. Jadi hadiah yang ayah ingin berikan kepada saya adalah seekor kuda. Kuda ini bernama Elizabeth. Sangat cantik. Sheng Cheng Suang. Kenapa dia ada di mana-mana? Elizabeth Ratu Kuda. Selamat datang putri orang terkaya. Ini adalah Ratu Kuda. Dia terlihat sangat agung.
Jangan sentuh. Kuda ini dibeli oleh miliarder Shen seharga 1 miliar. Hadiah ini disiapkan khusus untuk Nona Chen Shuang. Jika bahkan satu helai rambutnya rontok, bisakah kau membayarnya? Benar sekali. Jika aku tidak merasa buruk hari ini, dan nenek memintaku untuk bersantai, kau bahkan tidak akan melihatnya. Lihat saja itu sudah cukup. Tapi jangan sentuh. Kuda ini, bukankah ayah memberikannya kepada saya? Kapan itu menjadi milikmu? Shen Nanfeng, kenapa kau di sini? Siapa kau? Beraninya kau berkata seperti itu pada putri orang terkaya. Milikmu. Kuda ini adalah Ratu Kuda Elizabeth. Seluruh hidup orang biasa akan sulit melihatnya bahkan sekali. Dan kau bilang itu kudamu. Apa kau tidak takut bicara besar? Putri orang terkaya. Shen Cheng Suang, kalau begitu beranikah kau memberitahu mereka? Siapa aku? Bagaimana aku tahu siapa kau? Aku putri keluarga Shen yang diakui secara resmi. Aku datang ke kandang kuda. Dan itu juga dengan persetujuan nenek. Bagaimanapun, kuda ini disiapkan untukku. Berhenti menggunakan nenek untuk menekan saya. Kuda ini diberikan kepada saya oleh ayah. Siapa ayahmu? Apakah kamu tahu siapa Elizabeth? Kamu berani mengaku palsu di tempat ini. Nama belakang ayah saya adalah Shen. Nama depannya adalah Mubai. Saya adalah putri kandung keluarga Shen. Apa? Kamu adalah putri keluarga Shen? Kalau begitu, jangan dengarkan omong kosongnya di sini. Aku dibawa keluar oleh nenek dan telah muncul secara publik di kalangan sosialita. Aku adalah putri sejati keluarga Shen. Kalau begitu dia pasti penipu. Shen Cheng Suang, kemampuanmu dalam mengarang kebohongan benar-benar di luar jangkauan saya. Tanpa persetujuan nenek, kau bukan siapa-siapa. Jangan ganggu aku saat aku berkuda. Pergi sana. Elizabeth memiliki temperamen yang berapi-api, sulit dijinakkan. Kebanyakan orang bahkan tidak bisa mendekatinya. Ayah memberikannya kepada saya karena saya unggul dalam berkuda dan memanah. Tapi kamu bahkan tidak bisa menunggang kuda. Saya menyarankan Anda untuk tidak berhenti menjadi pengkhawatir di sini. Ini hanya kuda bukan? Jika kau bisa menungganginya, mengapa saya tidak bisa? Nyah. Dasar bajingan. Itulah mengapa orang harus mendengarkan nasihat. Keterampilan berkuda Nona muda sangat luar biasa. Sebagai profesional aku merasa malu akan kekuranganku. Sama sekali tidak. Itu karena kamu melatih Elizabeth dengan baik, sehingga aku bisa mengendalikannya. Itulah sebabnya. Apa yang memang menjadi milikmu akan menjadi milikmu. Itu bukan milikmu. Kamu tidak bisa mengambilnya. Saya adalah milik Nyonya Shen, dermawan penyelamat hidup. Cucu kandung satu-satunya yang diakui. Jangan pernah berpikir untuk menggantikan saya. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada putri orang terkaya. Kamu. Siapa sebenarnya dermawan penyelamat hidup itu? Kamu tahu dan aku tahu. Begitu aku menemukan bukti, The film kamu was akan tamat. translated and narrated by M Media. Pergi. Shen Nanfeng, jangan terlalu cepat berpuas diri. Selama saya menenangkan Nyonya, segala sesuatu milik keluarga Shen akan menjadi milik saya cepat atau lambat. Umur panjang. Selamat Nyonya. Selamat Nyonya. Semoga Anda berumur panjang dan hidup makmur. Semoga Anda berumur panjang dan hidup makmur. Baiklah, tidak perlu ada pacara. Nenek, Nenek lihat, hari ini banyak orang datang memberi selamat kepada Nenek. Nenek pasti lelah bukan? Dengan suang-suang menemaniku. Nenek tidak lelah. Cincin ini adalah yang kamu pakai saat menyelamatkanku bukan? Nenek, jika Nenek menyukainya, Nenek bisa memilikinya. Cheng Suang bahkan telah mengeluarkan cincin itu. Shen Nanfeng memang penipu. Cheng Suang adalah penyelamat hidup. Sesuatu yang disukai Cheng Suang. Bagaimana Nenek bisa mengambilnya? Kamu harus tetap memakainya. Nenek, saya tahu Nenek tidak suka pernak-pernik murah ini. Itulah mengapa Shuang-Shuang hari ini telah menyiapkan untuk Nenek hadiah yang istimewa. Tidak peduli hadiahnya apa. Selama itu dari Suang-Suang, Nenek akan menyukainya. Nenek, Nyonya Tua Shen, dulu membuat segalanya berat bagi Anda di firma hukum. Tapi kamu tetap datang mengucapkan selamat. ayah dan saudara-saudaraku berharap aku bisa dekat dan harmonis dengan Nenek. Lagi pula, dia adalah seorang sesepuh. Aku harus lebih berjiwa besar.
Bagus. Fu Bichen orang terkaya di Longchuan. Tiba bersama istrinya Shen Nanfeng. Tuan Fu dan istrinya. Benar-benar pasangan emas, pasangan yang serasi. Aku dengar istri Tuan Fu juga adalah ratu hukum yang terkenal. Ya ampun, dia kaya cantik dan berbakat. Apalagi yang mungkin kurang darinya. Wanita ini menindas saya di peternakan kuda, dan dia berani datang ke pesta ulang tahun Nyonya. Nenek, selamat ulang tahun. Istri Tuan Fu memanggil Nyonya Shen nenek. Apa hubungannya dengan keluarga Shen? Istri saya adalah putri tunggal dari keluarga Shen. Memanggil Nyonya Shen, nenek. Seharusnya tidak berlebihan, bukan? Dia The adalah film putri was keluarga Shen. translated and Lalu siapa yang narrated ini? by M Media. Seperti yang semua orang tahu, saya adalah cucu perempuan satu-satunya yang diakui dari keluarga Shen. Kudengar sebelumnya, di keluarga Fu sempat terjadi kasus penyamaran. Ratu hukum. Kemudian masalah itu diredam. Orang yang menyamar tampaknya adalah Nyonya Fu, istri presiden. Jati sekarang. Dia kembali ke keluarga Shen untuk menyamar jati putri tertua. Dia ingin merebut tempat kita. Aku adalah putri keluarga Shen. Orang yang ingin merebut tempat kita adalah orang lain. Jika kau benar-benar putri terhormat keluarga Shen, mengapa Nyonya besar Shen tidak melindungimu? Dia tetap istri dari orang paling kaya di Longchuan. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Menyamar sebagai putri orang terkaya di Rongguo. Sungguh memalukan. Perjamuan ulang tahun saya tidak menyambutmu. Keluar. Keluar, Keluar, keluar. keluar. Aku ingin melihat siapa yang berani. Aku ingin melihat siapa yang berani di keluarga Shenku. Mengusir putri dari putriku Shen Mubai. Satu-satunya putri keluarga Shenku, kerabat darah terdekatku, berdiri tepat di sampingku. Kau katakan padaku, siapa yang merebut tempat siapa? Dia benar-benar putri terhormat keluarga Shen. Itu salahku karena tidak menyadari pentingnya dirimu. Mohon maafkan saya, Nona Sulung. Ayah, aku berjanji padamu. Aku akan datang ke pesta ulang tahun nenek. Dan aku memang datang. Tapi seperti yang kamu lihat, nenek tidak ingin melihatku. Jadi aku harus kembali saja. Tidak, orang yang seharusnya pergi adalah orang lain. Hari ini adalah pesta ulang tahun Nyonya besar. Dan juga, pesta penyambutan kembali Nanfeng. Orang yang tidak berkepentingan seharusnya tidak menjadi pengganggu. Perjamuan ulang tahunku. Bagaimana kamu bisa mengusir cucu kesayanganku? Ibu, seorang penipu, membuatmu tak bisa membedakan kerabat. Dan kau bahkan tidak mengenali cucu perempuanmu sendiri. Ini telah menyebabkan kediaman Shen kita menjadi kacau. Mengusir pembuat onar ini juga akan bermanfaat bagimu. Nenek, tolong jangan marah. Hari ini adalah pesta ulang tahun nenek. Dan Shuang telah menyiapkan hadiah yang istimewa untuk nenek. Meskipun Shuang adalah cucu angkat nenek, tapi kesalahan saya tidak kurang dari cucu kandung nenek. Bukankah ini yang dipamerkan? Beberapa waktu lalu, seharga 1.800.000.000 yang sangat mahal. Kalung antik, berkat, dan panjang umur tak terbatas. Suan kita benar-benar berbakti. Tidak seperti Nanfeng, yang hanya membuatku marah. Berkah dan panjang umur tak terbatas. Bukankah kita membelinya untuk diberikan kepada nenek sebagai hadiah ulang tahun? Xiang Cheng Suang, di mana kamu membeli panjang umur tak terbatas ini? Juga, dari mana kamu dapat 1.800.000.000? Kenapa kau peduli dari mana saya mendapatkan 1.800.000.000? Bagaimanapun hadiah yang saya berikan kepada nenek, itu tidak akan palsu, itu saja yang penting. Sungguh pernyataan yang memberatkan diri sendiri. Jadi kalungmu palsu, kalau begitu. Panjang umur tak terbatas telah diwariskan hingga hari ini, dan belum pernah dipamerkan. Apa yang membuatmu menatakan itu milik Suan palsu? Karena yang asli ada padaku. Aku bahkan punya sertifikat lelangnya. Ratu hukum dengan panjang umur tak terbatas menyampaikan ucapan ulang tahun kepada Nyonya besar Shen. Semoga Nyonya besar panjang umur dan makmur. Panjang umur tak terbatas. Membuat barang palsu pun harus kelihatan asli, bukan? Kalung emas siapa yang memudar? Nenek. Shuang tidak punya uang, nenek lihat. Tapi Shuang hanya ingin membuat nenek bahagia. Bakti Shuang tulus. Suang tidak punya uang, tapi punya niat untuk menghormati nenek. Nenek menerimanya. Hadiah yang kamu berikan, nenek menyukai semuanya.
Nenek juga ingin memberimu hadiah balasan. Ibu, apa yang sedang kau coba lakukan? Tolong panggil pengacara Wu kemari. Aku ingin membuat wasiat. Setelah aku meninggal, harta keluarga Shen akan menjadi milik Suang-Suang. Di keluarga Shen Suang-Suang akan selalu punya tempat. Semboyan leluhur keluarga Shen. Harta keluarga Shen tidak bisa diserahkan kepada orang luar. Lagi pula, asetmu semuanya ku berikan padamu. Jika kau bersikeras untuk mempercayakan aset-aset ini kepada orang luar, aku tidak keberatan membuatmu dan dia pergi tanpa apa-apa. Kamu. Lihatlah kalian semua. Kamu sebenarnya demi orang tidak berguna ini ingin aku pergi. Dia kehilangan ayahnya saat masih muda. Aku membesarkannya sejak bayi. Nenek, ayah juga bertindak sesuai dengan semboyan leluhur. Dia tidak salah. Sebaliknya kaulah yang seharusnya membuka matamu lebar-lebar dan melihat baik-baik. Apakah yang ada di sekitarmu manusia atau hantu? Nenek, ketika kau kehabisan uang, maka kau akan melihat apakah Xian Cheng Xuan akan tetap sebaik itu padamu. Kalian semua. Kalian semua. Kalau tidak, bagaimana kalau semua orang mundur selangkah? Bagaimanapun kita adalah keluarga, dan kerukunan adalah hal yang paling penting. Baiklah. Kalau begitu aku akan mendengarkan Suang-Suang. Aku berjanji padamu bahwa Nanfeng akan diakui oleh keluarga. Tapi kamu tidak bisa menghentikanku untuk meninggalkan tabungan hidupku kepada Suang-Suang. Kalian semua setuju atau tidak? Tunggu, Nenek, Sheng Cheng Suang itu memiliki niat jahat. Menjaganya di sisimu. Cepat atau lambat akan menyebabkan kehancuranmu. Apakah kamu mengutukku untuk mati? Kamu keturunan durhaka. Bahkan jika aku celaka sampai mati, aku akan rela. Suang-Suang adalah penyelamatku. Nanfeng, mengakui kepulanganmu sekarang adalah prioritas utama. Jangan berdebat lagi dengan nenek. Cari kesempatan nanti untuk mengusir Cheng Xuan. Ibu, kau bisa memberikan uang itu kepada Shen Cheng Xuan, tapi kau harus secara pribadi menyambut kepulangan Nanfeng ke keluarga dan mengakui bahwa dia adalah milik keluarga Shen kita, satu-satunya nona muda tertua. Nenek, Baiklah. Aku akan menyetujui persyaratanmu. Baik. Selanjutnya, Nyonya Besar akan, secara pribadi, lambang keluarga menganugerahkan kepada Nanfeng. The film was translated and narrated by M Media. terima kasih. Sama-sama. Selamat datang kembali putri orang terkaya. Selamat datang kembali putri orang terkaya. Shen Nanfeng, jangan berpikir kamu bisa kembali ke keluarga Shen. Kau bisa menggantikan saya. Dia tidak akan bahagia lama-lama. Kakak Wang. Shen Nanfeng, bukankah kau berpikir bahwa hanya karena kau sudah kembali ke keluarga Shen, kau bisa mendapatkan semua aset keluarga Shen? Saya beritahu kau, uang keluarga Shen. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun darinya. Sheng Cheng Suang, kamu serius mengira aku butuh uang sebanyak itu? Sebaiknya kamu Aku cepat atau lambat akan menemukan bukti untuk membongkarmu di depan semua orang dan mengusirmu dari keluarga Shen. Saya akan menyerahkannya kepada nenek. Wanita yang sangat cantik. Kalau begitu malam ini, itu akan luar biasa. Tuan Fu, Hei Nanfeng cepat bangun. Bai Jin, Nanfeng, apa kau baik-baik saja? ayah, Anda mengatakan bahwa setelah Nanfeng kembali ke keluarga Shen, Anda bisa melindunginya dengan baik. Tapi Nanfeng baru saja kembali, dan dia dibius. Dan hampir dicemari. Menurut Anda apa yang harus dilakukan? Apel, kau pikir kau siapa? Berani berkomplot di rumahku, melawan putriku. Adik perempuan jangan takut, kakak laki-laki akan memastikan bahwa orang ini
Menghilang dari Long Chuan. Tunggu. Membuat orang seperti itu menghilang terlalu lunak. Sampah semacam ini harus disterilkan secara... Suang adalah anak yang baik. Kamu, jangan di depanku, menjebatnya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Itu dia yang membawa Nan Feng ke sini. Apakah saya harus berbohong? Apa hubungannya dengan saya? Saya hanya membawanya ke sini untuk beristirahat. Pria ini ingin menindas Shen Nan Feng. Apa hubungannya dengan saya? Untungnya saya punya trik rahasia. Saya punya bukti. Baiklah. Selama kamu menyerahkan bukti, mungkin aku akan mempertimbangkan meringankan hukumanmu. Bukan begitu. Bukan begitu, Nenek. Dia pasti takut pada keluarga Shen. Dan keluarga Fu membalas dendam padanya. Itulah mengapa dia sengaja melibatkan saya, Nenek. Ayo lihat. Sejak Anda membantu Nyonya masuk pintu, saya mulai merekam. Kau bajingan. Kau berani di rumahku merencanakan sesuatu terhadap adikku. Apa kau bosan hidup? Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Tidak peduli apapun Cheng Suang, juga adik angkatmu. Nenek, selama bertahun-tahun ini, saya sudah di luar negeri, menjalani hidup di ujung tanduk. Kau seharusnya tahu watakku. Jika kau terus memihak orang luar, hati-hati, aku mungkin akan mencampakkanmu juga. Shen Mobai. Kendalikan putramu. Zihan, ketidakadilan punya kepala hutan punya pemilik. Lepaskan nenekmu. Nenek. Nenek selamatkan saya. Aku tidak peduli masalah hari ini. Siapa yang salah? Suang adalah penyelamat hidupku. Siapapun yang mempersulitnya, sama saja dengan mengambil nyawa saya. Nenek, Nenek sedang kambuh. nenek, Nenek. minggir. Nenek, Kakak kedua, bagaimana keadaan Nenek sekarang? dia baik-baik saja. Dia hanya perlu istirahat. Jangan khawatir. Penjaga, Jangan tangkap saya. Kalian tidak bisa menyentuh saya ketika Nyonya tua bangun. Jika dia tidak melihat saya, dia tidak akan pulih. Ayah, benar. Nenek masih belum bisa tanpanya sekarang. Mengapa kita tidak menunggu dulu? Setelah Nenek bangun, baru tangani Shen Cheng Suang. baiklah. The film Kami was akan melakukan translated seperti yang Anda and katakan. narrated Jaga by baik-baik M. wanita Media. tua itu. Kalau tidak, aku akan membereskan semua urusan denganmu. Baiklah. Selama Nenek bangun, tidak ada di antara kalian yang bisa menyentuh saya. Halo, Shen Cheng Xuan, cincin palsu yang kau minta aku buat, dan barang panjang umur tak terbatas. Aku sudah membuat semuanya untukmu. Kapan kau akan mentransfer uangnya kepadaku? barang panjang umur tak terbatas yang kau buat dengan buruk itu. Itu bahkan pudar. Beraninya kau meminta uang kepada saya. Namun, mempertimbangkan cincin kau ini dibuat dengan cukup baik dan berhasil membantuku menghadapi nenek tua itu, membuatnya percaya bahwa aku adalah penyelamatnya. Aku akan dengan enggan memberimu 300. Kirimkan nomor kartumu kepadaku. Nenek tua, apa maksudmu? Nenek sudah bangun. Syukurlah. Nenek membuat Shuang sangat ketakutan. Apa yang baru saja ku dengar kau katakan? Cincin palsu, nenek tua itu memperlakukanmu sebagai penyelamatnya. Apa maksudmu dengan ini? Nenek pasti salah dengar. Suang, sejak kau masuk pintu keluarga Shin kami, aku sudah lebih baik padamu daripada 3 cucu nakalku sendiri. Bahkan demi dirimu, aku bahkan tidak mengizinkan cucu perempuanku sendiri untuk masuk rumah kami. Aku bahkan secara paksa melindungimu dari kesalahan yang kau lakukan. Semoga kamu bisa tulus dalam memperlakukanku. Dan tidak berbohong. Nenek tahu segalanya. Aku ingin kau mengatakannya sendiri. Nenek tolong dengarkan aku. Bukan begitu. Itu karena, pertama kali aku melihat Nenek di rumah sakit. Aku merasakan kedekatan khusus dengan Nenek. Nenek persis seperti nenek kandungku sendiri. Jeti aku. Jadi kau secara palsu mengklaim tindakan Nan Feng menyelamatkan nyawaku, benarkah itu? Jeti kenapa kalau aku melakukannya? Karena sudah begini. Surat wasiat Nenek juga sudah berlaku. Semua aset Nenek sekarang menjadi milikku. Nenek tahu sekarang. Sudah terlambat. Tahu. Apa yang ingin kau lakukan?
Sepertinya, nenek tua ini sama sekali tidak dihormati di keluarga Shen. Terluka dan dirawat di rumah sakit seperti ini. Tidak ada yang menjaganya. Tapi itu sempurna. Selama aku di rumah sakit, tanpa ada yang tahu, bunuh dia, maka aku bisa mewarisi ratusan miliar asetnya dan menjadi multi-jutawan. Lepaskan, Tolong, lepaskan. Apakah Anda baik-baik saja? Xiang Cheng Suang, bukti pembunuhan dengan niat yang kamu lakukan sudah cukup kuat. Seumur hidupmu. Pergi dan bertobatlah di dalam penjara. Seseorang. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Shan Nanfeng, kau bajingan kecil. Aku tidak akan melepaskanmu. Untungnya Nanfeng menemukannya tepat waktu. Sepertinya insiden terakhir. Shen Cheng Suan sangat dicurigai. Untungnya itu belum menyebabkan bencana besar. anak baik. Sebelumnya neneklah yang menyakitimu. Aku akan menyiapkan kembali perjamuan pernikahan. Kau adalah putri kecil keluarga Shen. Untuk kepulanganmu ke keluarga Shen, semua kehormatan, aku akan mengganti semua itu. Baik. Aku akan mendengarkanmu. Dengan ini, saya mengumumkan amandemen wasiat. Setelah saya meninggal, saya akan mempercayakan semua aset keluarga Shen sepenuhnya kepada putri kecil keluarga Shen. Shen Nanfeng. Baiklah. Baiklah. Mari kita naik panggung bersama dan berfoto keluarga. Bagus. The film was translated and narrated by M Media.